Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kiranya segmen hari ini boleh memberkati saudara. Dan selalu saya bilang, sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita memulainya hanya bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita masuk di momen yang baik ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Berkati sepanjang hari ini, apapun aktivitas umat-Mu, Tuhan Yesus yang memberkatinya dari surga. Kami berdoa, siapapun yang menyaksikan acara ini, Tuhan yang memberikan hikmat, yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan yang menuntun langkah mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kita akan belajar sebuah renungan dengan judul Bertumbuh dalam Kegagalan. Bertumbuh dalam kegagalan. Saya percaya bukan hanya kesuksesan yang bisa memberikan kita sebuah wisdom atau sebuah pembelajaran, tapi saya juga percaya kegagalan juga bisa membentuk kita. Siapa sih yang gak pernah gagal? Baik gagal dalam studi, gagal dalam bisnis, bahkan mungkin gagal sebagai orang tua, gagal mungkin sebagai suami, apapun itu. Mungkin kita akan mudah melupakan kegagalan yang kecil. Tapi bagaimana jikalau kegagalan itu besar dan berakibat yang cukup besar atas hidup kita, mungkin atas ekonomi kita, atau bahkan mungkin atas rumah tangga kita. Dan mungkin kalau boleh jujur, kegagalan itu membuat kita menyesal dan membuat kita menghukum diri kita sendiri. Atau bahkan ada banyak orang yang hidupnya terhambat karena kegagalan yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saya tahu bahwa manusia memang rajanya menghakimi, tapi Tuhan kita adalah rajanya mengampuni. Oleh karena itu, jangan menjadi orang yang trauma, jangan menjadi orang yang terpaku, atau lagi menjadi putus asa. Ada kalanya kita perlu mengatasinya dan menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Mari kita akan belajar hari ini bagaimana cara untuk bangkit dari kegagalan dan bertumbuh melalui kegagalan tersebut. Yang pertama, Matius 14 ayat yang ke-29-31. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Petrus adalah satu-satunya murid Yesus yang meniru Yesus yang bisa berjalan di atas air. Bukan di perairan yang tenang, saudara, tapi berjalan di atas badai. Itu adalah satu momen keberhasilan Petrus. Namun kita tahu dalam keberhasilan itu didahului oleh kegagalan Petrus yang sempat tenggelam karena takut dan kebimbangannya. Kita tahu juga bahwa kemudian Petrus menyangkal Yesus 3 kali dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-69-75. Namun kita juga tahu bahwa Petrus bertumbuh secara luar biasa menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Sehingga dalam suatu kali ketika ia berkhotbah, ia dapat membaptis 3.000 orang. Langkah pertama untuk bangkit dari kegagalan dan bertumbuh melaluinya adalah terima kegagalan dan maafkan dirimu sendiri. Kadangkala orang sudah mengampuni tapi kita yang belum mengampuni. Kadangkala orang sudah melupakan tapi kita yang belum melupakan. Maafkan diri Anda sendiri dan terima segala kegagalan yang terjadi. Jika Yesus yang adalah Tuhan bisa memaafkan Petrus yang telah menyangkalnya sampai 3 kali, lalu apa alasan Anda untuk tidak memaafkan diri Anda sendiri? Alkitab mengatakan bahwa Rasul Paulus menerima masa lalunya. Dia menerima dia orang yang jahat, dia orang yang membenci kekristenan, bahkan dia orang yang menghakimi kekristenan. Dia tahu ada konsekuensi dari kegagalannya. Tapi Rasul Paulus berjalan dengan iman. Slow but sure, orang-orang yang meragukan dia, orang-orang yang mempertanyakan dia, mulai mempercayai dia. Mari, jikalau Yesus memaafkan Petrus, mengampuni yang namanya Paulus dan banyak murid yang lain, hari ini Yesus pun memaafkan Anda atas setiap kegagalan Anda.
Dan Dia masih tetap memilih Anda. Dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak dapat digagalkan oleh kesalahan kita. Selama saudara nggak pernah menyerah, maka Tuhan nggak akan pernah menyerah. Jadi jika Yesus mau menerima, memaafkan, dan mengasihi diri saudara, lalu mengapa saudara menghakimi, akan menekan diri Anda sendiri? Mari memaafkan diri saudara dan menerima kegagalan. Siapa sih yang nggak pernah gagal? Semua orang pernah gagal. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh dari kegagalan kita. Proses untuk bangkit kembali memang tidak berlangsung begitu saja. Dan seringkali tidak berlangsung secara cepat. Tapi yang saya suka, Petrus dia nggak diam saja. Setelah dia menerima pengampunan dari Tuhan, setelah dia berdamai dengan Tuhan, dia mengembrace panggilannya dari Tuhan. Dalam Injil Yohanes 21, 15, 19, Yesus berkata sama Petrus, "Do you love me?" Apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus berkata 3 kali kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus tidak berdiam di kegagalannya. Dia tidak, "Aduh, saya orang bodoh, saya orang gagal." Tapi Petrus keluar dari zona nyamannya. Memang nyaman ya untuk nyalain diri kita sendiri. Memang nyaman untuk kunci diri di kamar, mengisolasi kita dari dunia, menganggap diri kita orang yang paling jahat di muka bumi. Kadang-kadang pikiran kita suka menuduh kita. Emang kamu sih kayak gitu sih, pantes kamu kayak gitu. Ya gak heran orang ninggalin kamu begini sebagainya. Tapi Petrus dia menerima sepenuhnya. Yang kedua adalah Petrus keluar dari zona rasa bersalahnya. Dia keluar dari zona kegagalannya. Dia keluar dari zona tersebut, dia memimpin, mengajar, bahkan menyembuhkan orang. Bahkan Petrus sampai mati disalibkan seperti gurunya. Bahkan dia disalibkan terbalik karena dia merasa saya tidak layak disalibkan seperti guru saya. Begitu pula dengan kita. Life must go on. Hidup harus terus berjalan. Kalau saudara gagal, belajar. Lupakan rasa sakitnya, tapi jangan pernah lupakan pelajarannya. Lupakan rasa bersalahnya, tapi jangan pernah lupakan apa yang saudara terima dari itu. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau saudara terus dikuasai rasa bersalah, jadi kayak Yudas. 2 orang di Alkitab, Petrus dan Yudas. Dua-duanya punya salah. Dan yang paling parah sebenarnya salahnya adalah Petrus. Dia menyangkal, menuduh, bahkan lari begitu saja. Yudas hanya sekali menjual Yesus. Mungkin kelihatannya kesalahannya Yudas lebih besar. Tapi apapun kesalahan itu, Yudas menuju kepada rasa bersalahnya dan bunuh diri. Tapi Petrus menuju dari rasa bersalahnya kepada Tuhan. Dia keluar dari zona rasa bersalah, dari zona kegagalan, menuju kepada Tuhan. Life must go on. Kita nggak bisa terus diam mengasihani diri kita. Kita harus berjuang, bertumbuh, mengembangkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Saat Anda gagal dalam hidup ini, mungkin itu saatnya saudara keluar dari zona nyaman. Dan kadang-kadang kegagalan Tuhan izinkan terjadi agar kita masuk ke dalam sesuatu yang luar biasa. Saya mengucap syukur ada banyak kegagalan dalam hidup saya. Bukan saya mengecilkan kata gagal. Tapi ternyata gagal itu adalah pintu yang Tuhan tutup untuk pintu yang benar yang Tuhan sediakan. Berikutnya, bagaimana kita bisa bertumbuh dari zona kegagalan kita, belajar dari kegagalan kita. Alkitab katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Apabila kita sudah memaafkan kesalahan kita, mengakui kegagalan kita, menerimanya, apabila kita sudah keluar dari zona nyaman itu, kita perlu tahu bahwa nggak ada jaminan kita nggak akan jatuh lagi. Nggak ada jaminan kita nggak akan gagal lagi. Kata kunci yang ketiga yang menurut saya paling penting adalah bertumbuh dalam ketekunan. Bertekun artinya punya persistensi,
punya endurance. Generasi sekarang dengan segala hormat, mereka lebih pintar dari generasi yang sebelumnya. Mereka lebih mengerti teknologi dari generasi sebelumnya. Tapi kekurangan yang menurut saya justru paling vital dari generasi zaman sekarang adalah mereka mudah menyerah. Mereka nggak punya spirit of endurance. Dalam hidup ini bukan hanya berlari cepat, tapi berlari kuat. Kalau cuma berlari cepat, banyak orang dia larinya cepat, tapi tes. Tapi ada orang yang larinya pelan, tapi terus. Itu yang saya bilang. Ini mungkin saudara males dengar firman. Males. Mungkin saudara dengar firman tapi sambil sibuk. Atau bahkan mungkin saudara udah gak punya kekuatan lagi. Saya pernah baca sebuah tulisan yang menarik. Ada orang yang memukul tembok. Dia memukul sampai berpuluh-puluh kali. Pukulan 10 pertama gak ada apa-apa. 20 pertama gak ada apa-apa. 30 pertama gak ada apa-apa. Sampai di pukulan tepat ke 50, langsung jatuh temboknya. Dan orang bilang, gila ya, pukulan terakhirnya kuat banget ya, yang bikin jatuh. Dan yang mukul bilang, no. Pukulan terakhir itu sama dengan pukulan yang pertama. Pukulan pertama kan gak ada efeknya, no. Itu jatuh karena sebuah pukulan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau orang dunia aja kerja keras tanpa Tuhan bisa berhasil. Apalagi saudara kerja keras dengan Tuhan. Bukan berarti kerja keras tanpa Tuhan bisa berhasil. Berhasil dalam kacamata dunia. Karena Tuhan menghargai work ethic orang. Makanya kenapa orang di luar Kristen dia bisa sukses kalau dia kerja keras. Karena Tuhan cengli. Karena Tuhan fair. Tuhan, kalau saudara kerja keras untuk sesuatu yang saudara inginkan, ya Tuhan hargai. Karena itu memang kenyataannya. Nah, makanya kita perlu bekerja keras dan mengandalkan Tuhan. Tekun artinya, ketekunan itu tidak dibangun dalam semalam. Ketekunan itu mental, endurance itu gak terjadi 1-2 hari. Tapi terjadi dalam sebuah proses jatuh bangun. Makanya saya mengucap syukur pernah hidup susah. Karena itu yang membentuk karakter saya. Yakobus 1 ayat 34. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Teruslah bertekun, berdamai dengan diri saudara sendiri, keluar dari zona kegagalan saudara. Don't stop when it is hard. Stop when it is done. Jangan berhenti ketika hidup susah, berat, tapi berhentilah ketika sudah selesai. Tulis kolom komentar di bawah, katakan bahwa saya nggak akan pernah menyerah karena Tuhan beserta dengan saya. Saudara yang punya pokok doa, tolong tulis di bawah agar kita bisa mendoakan yang punya surga, praise in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.